Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatun Nabila Jani dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 5, media promosi. Dalam media promosi terdapat A, produk dalam pemasaran. Di sini ada 1, aspek yang dikenalkan dalam pemasaran, 2, elemen dalam pemasaran, 3, lingkungan pemasaran, dan 4, variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Nah, di sini juga ada B, media promosi. Ada pengertian promosi, tujuan promosi, dan media promosi. Kemudian ada juga C, strategi pemasaran. Ada pengertian strategi pemasaran, 2, fungsi strategi pemasaran, 3, tujuan strategi pemasaran, 4, faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran, 5, konsep strategi pemasaran, dan 6, jenis strategi pemasaran. Sini saya ingin menjelaskan yang A, produk dalam pemasaran. Yang pertama, aspek yang dikenalkan dalam pemasaran, yaitu pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Ada beberapa aspek pemasaran, yaitu A, marketing plan, B, menyusun marketing plan, C, analisis SWOT, D, konsep AIDA-S, dan E, efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Nah, di sini yang pertama ada marketing plan. Sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk dan konsep-konsep pemasaran dan segala informasi telah dikumpulkan. Maka seorang wirausaha harus menulis marketing plan-nya. Dan yang kedua ada menyusun marketing plan. Di sini yang pertama ada analisis situasi atau SWOT, kemudian ada tujuan pemasaran atau marketing objektif, lalu ada strategi inti atau core strategi, yang keempat ada jadwal pelaksanaan atau action plan, dan ada anggaran pemasaran atau marketing budget, dan yang terakhir ada kontrol. Dan yang ketiga ada analisis SWOT. Di sini analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. Dan ada konsep AIDA-S. Yang A, attention, yang I, interest, yang D, desire, yang A, action, yang S, satisfaction. Kemudian di sini yang terakhir ada efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran tersebut. Dan di sini ada biaya pemasaran. Yang termasuk biaya pemasaran adalah biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya pemesanan, pajak, dan biaya merek dagang. Kemudian ada saluran pemasaran. Nah, di sini ada 2, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok. Yang ketiga ada margin pasar. Nah, di sini margin pasar adalah perbedaan antara harga penjualan produk pada 2 tahapan yang berurutan dalam saluran distribusi pemasaran harga yang bersangkutan. Kemudian di sini ada elemen dalam pemasaran. Nah, elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran yaitu ada market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua ada penyusunan kegiatan pemasaran secara terbanduk. Selanjutnya ada pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Nah, di sini ada beberapa istilah penting dalam konteks pemasaran, yaitu yang A, produk atau barang, jasa, ide, dan lain-lain. Kemudian ada nilai, biaya, kepuasan pelanggan, pasar penjualan. Kemudian ada lingkungan pemasaran. Nah, di sini yang termasuk lingkungan pemasaran ada lingkungan pemasaran mikro. Nah, di sini ada aspek penyedia, 2 aspek pemasaran, 3 aspek pelanggan, dan aspek pesaing. Nah, di sini yang kedua ada lingkungan pemasaran global. Lingkungan pemasaran global yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Nah, selanjutnya ada variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Ini penjelasannya yang terakhir, yaitu ada keamanan persaingan, perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan ada kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Yang terakhir ada sumber daya alam. Nah, kemudian yang B, media promosi. Di sini yang pertama ada
Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Dengan promosi, maka produk akan lebih mudah dikenal masyarakat dan mudah mencapai target konsumen. Dan yang kedua ada tujuan promosi. Apa aja sih? Di sini ada untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kemudian yang B ada untuk menciptakan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Kemudian ada C untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Kemudian yang D untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Nah, di sini ada media promosi. Apa aja sih? Di sini ada media promosi media cetak. Nah, di sini ada iklan koran atau surat kabar. Merupakan salah satu bentuk iklan, penempatannya berada di halaman koran atau surat kabar. Lalu ada jurnal. Merupakan media khusus yang diterbitkan oleh kalangan tertentu dan biasanya tidak diperjualbelikan. Kemudian ada lagi iklan majalah. Nah, ini merupakan media iklan yang di halaman majalah. Dan yang terakhir ada katalog produk. Di sini merupakan media yang khusus berisi promosi produk. Nah, di sini ada promosi media elektronik. Yang pertama ada television advertising, kemudian ada radio advertising, yang ketiga ada online advertising, yang keempat ada domain name advertising, dan yang C sekarang promosi media internet. Apa aja sih? Ada Facebook, Twitter, kemudian Instagram, blog, dan YouTube. Oh, ada lagi marketplace. Nah, di sini ada D, promosi media iklan luar. Itu ada billboard, yang kedua ada baliho, yang ketiga ada shopping banding, dan yang terakhir ada neon box. Oh, ada lagi spanduk. Yang terakhir iklan tembok. Nah, di sini ada E, promosi media produk. Promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. Contohnya ketika Anda mengikuti seminar, Anda akan mendapatkan sebuah tas dengan logo sebuah perusahaan. Nah, di sini yang F, tips promosi dengan Instagram atau Instagram for Business. Nah, berikut ini tips cerdas memanfaatkan Instagram bisnis sebagai media promosi. Yang pertama, pilih Android dengan kualitas gambar yang bagus. Yang kedua, membuat akun Instagram yang digunakan dan gunakan nama brand jualan Anda. Yang ketiga, lengkapi profil akun jualan Instagram Anda. Yang keempat, upload foto, gambar, dan video produk dengan keterangan lengkap. Yang kelima, pajang foto testimoni kepuasan pelanggan. Kemudian yang keenam, lakukan share dan tag. Dan yang ketujuh, layanan respon cepat atas pernyataan pelanggan. Yang kedelapan, iklan dengan Instagram ADS. Yang kesembilan, lakukan teknik soft selling. Yang kesepuluh, perbanyak followers. Yang ke-11, menawarkan diskon atau hadiah dengan syarat khusus untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir, amati akun Instagram yang populer, tiru dan modifikasi. Nah, di sini yang C, strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut para ahli. Menurut para ahli Adler dan Armstrong, di sini adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Kemudian yang kedua ada kurs. Nah, di sini menentukan target pasar dan memuaskan konsumen. Lalu ada Philip Kotler, mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Kemudian ada T. Job Tono, merupakan alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing. Dan yang terakhir ada Stanton. Di sini adalah yang melengkapi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan produk. Nah, di sini ada analisis SWOT, kekuatan atau strength. Terdiri dari kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggan untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada kelemahan atau weaknesses, yaitu meliputi keterbatasan internal,
dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Lalu ada peluang atau opportunities adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir ada ancaman atau threat adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang menghindarkan tentang performa perusahaan. Lalu di sini ada fungsi strategi pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Kemudian yang kedua ada koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga ada permasalahan tujuan perusahaan, dan yang terakhir ada pengawasan kegiatan pemasaran. Nah, di sini ada tujuan strategi pemasaran. Apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Nah, di sini ada faktor penyebab terjadinya perubahan strategi. Yang pertama, siklus daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan kemunduran. Kemudian yang kedua ada tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Kemudian yang ketiga, keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Perusahaan harus memandang ke depan dan mengembangkan strategi jangka. Dan yang terakhir ada panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri. Di sini ada konsep strategi pemasaran. Setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam tahap marketing. Banyak ahli marketing memiliki jargon. Kepuasan pelanggan adalah kunci utama. Berikut adalah konsep dalam menentukan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, marketing positioning. Yang ketiga, market entry strategi. Yang keempat, marketing mix strategi. Yang kelima ada teaming strategi. Maaf ya, yang kedua market positioning, bukan marketing. Nah, di sini ada jenis strategi pemasaran, yaitu beberapa jenis strategi pemasaran, diantaranya direct selling, ada earned media, point of purchase, dan yang terakhir ada internet marketing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah ketik atau salah baca. Terima kasih.